Halo, selamat datang di Fitpod Video Podcast ala Lukman Jisenet. Di 2022 sekarang ya, selamat tahun baru. Telat nih, 10 hari. Udah 10 hari ya. Kembali lagi podcast hadir di tahun yang baru dengan suasana yang sebenarnya sama-sama saja, cuma beda tahun aja ya kan. Bulan Desember kemarin gak bikin podcast karena kehabisan ide. Dan di tahun baru saja dapat ide untuk bikin podcast. Walaupun entah 10 hari ke depan akan bikin podcast lagi atau tidak pastinya. Lupa. Beberapa bulan terakhir ini gue kehabisan ide bikin apa gitu. Sedangkan gue di platform YouTube gitu kan sama TikTok gue ngefokusin bikin konten ngobrolin acara TV gitu, karena industri TV kita sekarang ini kayaknya ada sedikit hal yang cukup menarik begitu. Jadi ya gue lebih menekankan di situ sih untuk konten-konten gitu. Sedangkan video podcast agak gimana gitu, karena jujur aja ya, kalau bikin podcast tuh nggak segampang lu bikin konten di TikTok gitu, karena lu mesti ngerancang idenya gimana, mau bahas apa gitu, semuanya harus dirancang sedemikian rupa. Tapi sekarang kayaknya gue ke podcast di episode kali ini ya akan santai-santai aja lah dulu ya, chill gitu ya. Apalagi kan tahun 2022 ini kan, ini baru tanggal 9 nih direkam tanggal 9 Januari 2022. Dan harusnya sih ya, targetnya sih tanggal 10 besok diupload gitu ya. Tapi entah ini akan beneran atau enggak tanggal 10, karena gue juga males ngedit kan. Oke. Di awal tahun 2020, 10 hari pertama di bulan Januari 2022, bukan 2020, 2022 nih. Tolong mohon maaf ya, koreksi. Bukan 2020 tapi 2022 begitu ya. Jadi di awal tahun ini podcast Lukman Yesenet akan ngomongin tentang tantangan kita semua di tahun 2022. Tantangan ya dari beberapa aspek ya, dari beberapa aspek kehidupan kita gitu. Terutama kalau di sini kan gue lebih nekenin di dunia industri kreatif sama internet kan, internet dan digital gitu. Terutama nanti juga ada hal yang ngomongin tentang pendidikan gitu. Ya pastinya silakan dengarkan dari awal sampai akhir. Kalau kalian dengerinnya di YouTube ya selamat mendengarkan, gak usah dilihat visualnya karena visualnya cuman gambar ini doang. Cuman gambar sampul doang sama bar kalau suara gitu loh, kayak frekuensi gitu loh. Kalau misalkan suara kayak gini kan bisa getar-getar, gerak-gerak gitu kan, kayak gitu doang. Tapi entah nanti gue juga akan memberikan gambaran atau hal apapun gitu yang sekiranya gue perlukan untuk tampil di YouTube gitu. Jadi kalau lu bisa ikut lihat juga apa bahasan yang gue maksud, dan nanti kalian bisa lihat yang gue ilustrasi yang gue kasih itu yang gimana gitu. Oke. Langsung aja. 2022. Menurut gue sebenarnya 2022 bukan sesuatu yang spesial menurut gue. Apalagi minta ya, kalau yang gue rasakan ya, pergantian tahun, mau pergantian tahun Masehi atau pergantian tahun Hijriyah gitu, menurut gue gak ada perbedaan sama sekali sih kalau yang gue rasakan ya. Dari 2020 kemarin ke 2021 gak ada perbedaan sama sekali. Hidup gue juga gini-gini amat. Gini-gini doang gitu. 2021 ke 2022 ya sama aja gitu. Cuman mungkin bedanya adalah di suasana ya. Kalau di 2020 ke 2021 itu perbedaan suasananya cukup kerasa banget untuk bukan di kehidupan gue ya, tapi untuk suasana yang terjadi di lingkungan kita tuh berbeda banget. Di tahun 2020 lagi gila-gilanya kita perang lawan COVID ya kan. COVID pertama kali muncul gitu kan di dunia ini, bahkan sampai nyerang Indonesia.
Dan di tahun 2020 itu kasus COVID-19 kan bener-bener gila-gilaan gitu kan. Berbagai upaya dilakukan begitu untuk mencoba mengurangi kasus ini bertambah gitu kan. Kasus COVID-19 yang positif bertambah, kasus meninggal bertambah gitu. Yang diharapkan sih kasus sembuhnya yang meningkat gitu, bukan kasus meninggal ataupun kasus aktif dan terkonfirmasi gitu. Tapi yang terjadi seperti itu. Tapi ini di tahun 2020 kita benar-benar perang banget, berperang untuk itu. Di tahun 2021 untungnya ya di akhir tahun 2020 dan berganti ke 2021 setidaknya secerca harapan ada lah, muncul begitu. Akhirnya ya kasus COVID-19 bisa dikendalikan ya kan. Apalagi di tahun baru juga ada ini kan apa namanya apa sih namanya kegiatan-kegiatan kayak pembatasan kegiatan gitu. Bukan istilahnya PSBB ya. Dulu masih pakai PSBB gak sih? Kayaknya iya. Belum ada PPKM tuh baru 2021 tuh. Itu kemudian suasana ini juga apa sih namanya berganti. Suasana juga berganti terutama di dunia pendidikan. Selanjutnya adalah di dunia pendidikan ya. Kalau di dunia pendidikan di tahun 2020 dengan COVID-19 yang muncul menerpa kehidupan kita gitu, sekolah mulai ini ya apa namanya mulai daring, tidak lagi tatap muka gitu ya. Itu di awal-awal. Kemudian ada apa namanya ada tatap muka sorry gimana ya gue jelasinnya. Kemudian ada kebijakan baru yang dikeluarkan Mas Nadiem ya sebagai Menteri Pendidikan di situ untuk bisa melakukan tatap muka tapi dengan porsi tertentu. Kalau di tahun 2020 karena gue masih di rumah ya, gue kadang-kadang kalau ada waktu atau mungkin lagi gabut, gue sering banget datang ke sekolah atau di SMA gue. Gue tanya-tanya banyak banget ke orang-orang di sana, gue tanya sama pihak gurunya juga di sana. Mereka bilang bahwa, bukan mereka bilang sih, gue juga gue ngelihat langsung bahwa di sana tatap muka simulasi itu dilakukan di sana. Semua kegiatan lah di sekolah gitu, baik belajar tatap muka, belajar mengajar ya kan, KBM, kegiatan belajar mengajar, kegiatan OSIS ya kan, kegiatan OSIS kesiswaan gitu, itu semuanya dilakukan daring gitu. Bahkan tahun 2020 pengenalan lingkungan sekolah buat siswa baru itu pun juga lewat daring. Walaupun sebenarnya sekarang juga masih pakai daring juga sih tahun 2021 masih pakai daring juga. Tapi tahun 2020 itu lagi masa-masa pertama kalinya yang namanya pengenalan lingkungan sekolah itu lewat daring gitu. Kan biasanya kan datang langsung gitu kan, kumpul bareng gitu kan. Kalau di tahun 2020 ya ini daring gitu. Tapi secara sensasi memang berbeda banget ya, sensasi euforia atau suasana kegiatannya jadi berbeda gitu. Karena lu mesti di rumah gitu kan. Mesti di rumah, mantengin laptop terus gitu kan. Seperti itu. Dan bahkan tahun 2020 tuh mulai ini loh, beberapa pengenalan lingkungan sekolah sama ospek tuh. Ospek di kampus ini tayang di YouTube. Kalau lo ngikutin gue di YouTube, kan gue sebelum adanya live show ya, gue kan sering banget bikin ini live stream percobaan kan. Di live stream percobaan gue tuh sering banget ngomongin tentang apa sih yang dilakukan sekolah-sekolah, yang dilakukan oleh kampus-kampus gitu dalam persiapan pengenalan lingkungan sekolah gitu. Dan yang terlihat adalah ya mereka melakukan kegiatan tersebut secara daring dan disiarkan di YouTube. Itu banyak banget. Bahkan lo masih ingat mungkin ya, di tahun 2020 salah satu kampus ada salah satu kampus ya
mahasiswa, bukan mahasiswa sih, apa namanya, senior, cutting senior, terlihat ini apa namanya natar maba gitu. Lo masih inget gak yang ikat pinggang diperlihatkan gitu gak? Lo tau gak? Babak tompel itu. Anjir, gue masih inget banget tuh muka babak tompel itu. Itu dulu itu tahun 2020 ramai banget, dan gue juga sempet ngikut apa namanya ikut ngomongin juga tentang itu. Dan ya untungnya kejadian seperti itu cuma terjadi di tahun 2020 itu ya, dan hanya terjadi di situ gitu. Untungnya ya. Kemudian itu kegiatan belajar mengajar, kegiatan kesiswaan gitu kan, kegiatan akademik di pendidikan berlangsung secara daring di tahun 2021. Apa yang terjadi? Ada yang daring, tapi kalau di tahun 2021 mulai berubah nih. Ada yang daring, ada juga yang tatap muka gitu. Ada yang bisa datang langsung ke kantor atau datang langsung ke sekolah, ada juga yang harus di rumah gitu. Blended lah istilahnya. Gimana ya? Terus ospek dan MPLS itu masih tetap daring juga, tapi udah mulai dikurangi penggunaan YouTube-nya gitu, karena takutnya kan gini. Oh ya, gue masih inget juga tuh, kalau lu ikut di Twitter harusnya lu tahu ada orang yang bikin thread gitu kan. Anak-anak zaman sekarang tidak tahu sopan santun. Kenapa? Karena ketika MPLS ataupun ospek, gue nggak tahu saat itu, gue lupa saat itu layar Zoom dicoret-coret, layar Zoom yang lagi presentasi itu dicoret-coret. Entah, gue nggak tahu apakah ini yang nyoret memang memang maba atau siswa baru di sana, atau orang-orang yang bisa dibilang penyusup begitu. Penyusup yang datang tiba-tiba langsung coret-coret. Tapi kalau penyusup nggak mungkin juga sih, karena gue yakin juga kalau Zoom kan meeting ID sama password kan disebarin ke siswa-siswinya ya kan, nggak mungkin sampai bocor kan. Nah, atau mungkin ya benar, kadang-kadang seperti itu sih. Jadi itu jadi permasalahan tuh. Untungnya tahun 2021 nggak terlihat yang seperti itu lagi. Kemudian gue ingat juga, karena kan gue juga gini, SMA gue kan juga punya YouTube nih. Gue lihat di SMA gue itu juga di tahun 2020 ya kan, tahun 2020 ada ospek MPLS gitu kan. Dan salah satu keresahan yang terjadi di sana adalah siswa-siswinya kadang-kadang kalau ngasih live chat tuh kadang suka nggak aturan gitu. Nggak aturan dalam artian gimana ya gue ngejelasinnya? Nggak ada aturan dalam artian kalau ngetik tuh suka asal gitu. Harusnya live chat itu dipakai buat bertanya ke pembicara, cuman yang pembicara atau pemateri, cuman live chat dipakai buat ini, live chat itu dipakai buat ngobrol sama teman satu grupnya dan yang lain-lainnya. Walaupun sebenarnya itu boleh-boleh aja, sah-sah aja, cuman mungkin secara bahasa atau tutur katanya mungkin bisa lebih enak didengar gitu ya. Kan seperti itu harusnya ya kan. Nah, itu kendala yang dirasakan atau yang dialami itu. Karena gue mantau dan lihat sendiri yang terjadi saat itu gimana gitu. Tapi kalau tahun 2021 gue gak ngelihat sih, karena ospek MPLS dan teman-temannya itu gak disiarin di YouTube. Jadi gue gak mantau. Nah, kemudian tahun 2021 karena blended, jadi tatap muka 50%, ada yang tatap muka 50%, daring 50%, dan itu cukup menguntungkan sih. Apalagi juga kita tahu siswa-siswi juga mulai merasa kayak kangen sekolah nih gitu, kangen belajar di gedung sekolah lagi gitu. Males kalau di rumah terus. Pengennya ini goler-goleran di kasur gitu kan, molor gitu. Lo jujur aja pasti kayak gitu untuk anak-anak SMA ya kalian.
Anak-anak SMA, jujur saja, kalian pasti seperti itu. Terbaca pikiran kalian. Padahal gue juga sama. Nah, walaupun sebenarnya ini juga perdebatan sampai sekarang, ada orang yang lebih suka belajar daring dibanding belajar tatap muka. Yang sebenarnya ya oke, sah-sah aja lu ngomong kayak gitu, cuman agak gimana gitu ya. Mungkin menurut lu belajar daring itu menguntungkan buat lu karena secara nilai atau secara apa sih namanya, prestasi akademik yang lu dapatkan itu lumayan bagus gitu kalau dibanding dengan tatap muka. Biasanya tatap muka nilai lu mungkin 76, 765 gitu kan. Daring lu bisa dapat 89, 789 gitu. Orang-orang mungkin mikirnya enaknya karena itu. Tapi nggak semua berlaku ya, nggak semua orang berlaku seperti yang dipikirkan itu. Contohnya gue aja ya, gue jujur aja, selama pandemik belajarnya cuma daring, kan bosan ya di depan laptop mulu ya kan, ngadep laptop mulu, buka Zoom dan teman-temannya, lihat materi dan yang lain-lainnya, mata sepet anjing. Berakibat kantung mata gue tebel banget bro, dan itu mengakibatkan gue adiktif dengan komputer. Setiap kali gue kegiatan apapun, kalau nggak ngadep komputer tuh kayak ya gue gak kegiatan gitu. Itu salah satu akibatnya. Makanya gue pengen banget gitu belajar tatap muka, dan untungnya 2022 ya, 2022 kampus gue memberlakukan boleh tatap muka ya, boleh tatap muka, boleh daring. Nah, gue akan memilih tatap muka karena jujur aja, dengan tatap muka gue akan lebih paham karena gue bisa bertemu dengan orangnya langsung, bertemu dengan tenaga pendidiknya langsung, dan gue bisa tanya-tanya langsung gitu. Karena gini, perbedaan antara lu interaksi sama orang lewat sosmed dengan lu interaksi langsung sama orangnya, bertemu langsung, itu beda banget loh. Malah lebih enak langsung ketemu orangnya dibanding dengan sosmed. Ya mungkin menurut lu enak di sosmed karena ya lu tinggal ngetik doang kapanpun bisa. Cuman menurut gua, lu bertemu langsung itu lu entah ya, interaksinya jadi lebih bukan lebih kuat, lebih intens gitu, bisa lebih intens gitu. Karena lo tahu orang ini, lo tahu muka orang ini gimana, suara orang ini bagaimana gitu, sehingga lo bisa ngobrol dengan leluasa. Kalau misalkan pakai chatting kan, atau pakai sosmed, kalau misalkan lo nulis gitu kan, Pak selamat siang Pak, belum tentu pesan lo dibalas dalam waktu sekejap. Kalau lo ketemu langsung bisa. Terus mungkin lo bilang lagi, kan kalau pakai telepon bisa, pakai WhatsApp call bisa. Tergantung juga orangnya mau ngangkat WhatsApp call lu atau enggak. Kalau gue mau WhatsApp call ke orang, itu pun juga mesti ngabarin juga kali. Itu jadi kesusahan juga ngabarinya lewat chatting, dan belum tentu chattingnya dibaca dalam waktu yang sama, dalam waktu itu juga. Ya gue lebih mending ya ketemu langsung ke dosennya, ketemu sama tenaga pendidiknya, daripada harus lewat chatting atau lewat sosmed atau lewat telepon. Gue mending ketemu langsung karena itu lebih enak. Itu kalau dari gue ya. Kalau misalkan lo kontra sama gue ya silakan, gak apa-apa. Gitu. Kalau dari pendidikan ya itu ya, secara kegiatan tahun 2020 all about daring, all semuanya daring, online. Tapi di 2021 blended ya, ada yang daring, ada yang luring, ada yang tatap muka, ada yang lewat virtual. Tuh, kemudian yang selanjutnya dari segi mungkin kita kan kebutuhan kita di masa pandemik kan ada sandang pangan papan, tambah satu lagi hiburan ya kan, karena nggak mungkin dong lu di rumah doang nggak ada hiburan, nggak mungkin dong. Buat membuat apa namanya imun lu menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat, kan lu butuh hiburan lah, lu butuh tontonan, lu butuh apa namanya melakukan hobi apapun begitu. Nah, gue mau fokusin ke dunia hiburan atau dunia entertain. Menurut gue tahun 2020
Itu dunia internet gila. Entertaining itu cukup gila-gilaan sih, pengaruhnya luar biasa. Langsung anjlok gitu. Kalau misalkan kita yang musik, seneng sama musik ya kan, biasanya kita dengerin musik bisa lewat live concert gitu, bisa datang ke tempat konser. Di tahun 2020 semuanya serba daring ya. Dan itu kalau misalkan lo mau dapetin pun juga bukan agak sulit sih. Agak sulitnya ya bisa jadi agak sulit karena tergantung internet yang kalian punya ya kan. Tergantung internet yang kita punya, apakah menjangkau untuk kita bisa menikmati event itu, menikmati karya mereka, menikmati hiburan itu atau tidak. Kalau nggak bisa menjangkau kan ya percuma juga gitu kan. Tahun 2020 tuh yang biasanya kita bisa nonton live concert, sekarang semuanya virtual gitu. Gue inget banget di tahun 2020 bulan puasa, gue inget banget. Gini, mungkin sebelumnya gini, gue ceritain ini terjadi sebenarnya di tahun 2019, awal 2019. Jadi bukan awal 2019 sih, 2020 awal, sebelum COVID di Indonesia mulai diumumkan ya. Gue tuh ada rencana sama kakak gue di Jogja buat nonton Isyana Sarasvati. Jujur ya, gue ngefans banget sama Kak Isyana. Karena gue saking senengnya sama karya-karyanya Kak Isyana Sarasvati, itu ketika gue ngecek ketika kakak gue nemu ada event ternyata di Jogja nih, Isyana Sarasvati yang main tuh ya. Karena kakak gue ngajak gue untuk nonton bareng ya, kenapa enggak gitu kan, gue terima aja. Dan konser itu dilaksanakan kalau nggak salah Maret 2020. Kemudian belum sampai karena itu event kayaknya menuju akhir Maret ya kan. Belum sampai akhir Maret, pertengahan Maret langsung diumumkan COVID-19 perdana di Indonesia, maka diminta untuk semuanya karantina 7 hari di rumah saja. Langsung wah, kalau kayak gini jadinya udah pasti acaranya ditunda atau dibatalkan gitu. Kemudian ya udah terjadi. Tapi untungnya saat bulan puasa saat bulan puasa diumumin kalau Isyana Sarasvati bikin konser virtual Lexicon Plus gitu kan, di GoPlay kalau nggak salah, gue ingetnya, seingat gue di GoPlay. Tiketnya juga murah, 40.000 ya kan, 40.000. Dan walaupun gue nontonnya hanya lewat virtual GoPlay, tapi walaupun begitu euforianya gue nonton langsung gitu itu luar biasa menggebu-gebu karena memang yang pertama kali loh gue nonton konser walaupun virtual ya, konser langsungnya Isyana gitu. Walaupun sebenarnya bukan langsung sih, itu pre-recording aja kemudian ditayangin sih, tapi vibe-nya kerasa banget. Salah satu yang paling terdampak banget nih, teman-teman yang masih nonton TV atau teman-teman yang masih nonton salah satu stasiun televisi masa kini, ya Net TV. Mungkin kalian masih ingat di awal 2020, kalau nggak salah di awal 2020 sempat digembor-gemborkan Net bakal bikin sebuah program musik, program kayak live performing music gitu, atau acara apapun yang nggak tahu. Tapi seingat gua tahun 2020 Net rencanain bakal ada event itu dan diselenggarakan tepatnya kalau nggak salah tanggal 24 Maret 2020. 24 Maret 2020 dan akhirnya juga batal juga. Bukan batal sih, entah ini batal atau ditunda. Karena kalau misalkan ditunda sampai 2022 pun juga belum, sampai 2022 ini aja belum kesampaian gitu. Makanya gue bingung gitu. Itu salah satu yang paling gila tuh, dampak yang paling gila.
Kemudian apa ya, dunia hiburan juga mulai mulai peduli dengan bencana COVID ini ya kan. Kemudian para seniman karya seniman musik, seniman karya karya seni gitu, membuat kayak live show begitu, live show donasi untuk mereka yang terdampak COVID. Dari para nakes, orang-orang, para pekerja dan pengusaha yang terdampak begitu. Itu tahun 2020 gencar banget tuh. Ada almarhum Om Didi Kempot ya kan. Di bulan April kalau nggak bulan April, seingat gue bulan April di Kompas TV, gue masih ingat banget. Kemudian pemerintah bikin lelang mobil kalau nggak salah, lelang mobil apa lelang apa sih gue lupa, yang sampai ujung-ujungnya ujung-ujungnya jadi kontroversi itu, masih inget tuh. Ngadirin Bimbo, gue inget banget tuh, tayang di bukan semua TV sih, gue lupa semua TV atau beberapa lembaga penyiaran sih yang nayangin gitu. Kemudian apalagi tuh, Rhoma Irama bikin juga. Terus apalagi tuh, banyak banget donasi begitu. Marak banget 2020. Kemudian 2021 walaupun sebenarnya masih, cuman kayaknya udah mulai agak menurun gitu, karena 2021 kayaknya ekonomi sedang mulai sedikit demi sedikit bangkit lagi gitu. Nah, itu dari dunia entertaining dari dunia industri TV ya. Apalagi 2020 ya. Seingat gue itu sih. Kalau dunia internet mah gimana ya? Orang-orang mulai mencoba ini sih, mungkin kalau gue lihat ya 2020 bahkan sampai sekarang 2021 mulai semakin meningkat. Orang-orang mencoba menggunakan internet untuk mengasah bakat mereka, mengasah kemampuan mereka begitu. Mengasah kemampuan mereka, mengasah bakat mereka, dan mencoba untuk berkarya di internet gitu. Mulai banyak nih. Bahkan kalau gue lihat di YouTube aja konten kreator yang muncul tahun 2020 sekarang udah mulai tingginya subscriber, udah sampai berapa ratus ribu tuh ada tuh. Itu mereka luar biasa sih. Gue iri. Gue 6 tahun di YouTube, subscriber masih segitu-segitu aja. Konten gue segitu-segitu aja. Ya tapi tidak apa-apa sih, gue enjoy aja sama harusnya gitu. Termasuk gue juga tahun 2020 gue bikin TikTok kan bulan November. Sampai sekarang lumayan juga gitu. Itu TikTok ya. Walaupun sebenarnya main platform gue di YouTube, tapi TikTok jadi salah satu platform alternatif, platform kedua gitu, sebagai bentuk upaya untuk orang-orang tahu gue, lebih kenal dengan gue di YouTube gitu. Seperti itu sih. Nah, banyak banget orang yang mencoba dengan hal-hal seperti itu di internet, dan bisa dibilang beberapa dari mereka berhasil, dan gue sangat-sangat salut dengan usaha mereka yang seperti itu. Itu dari internet ya. 2020 dan 2021 masih ada banyak banget seperti itu, dan bahkan tahun 2021 kan ada metaverse ya kan, ada NFT. Gila, orang-orang belajar untuk berkarir di internet luar biasa pesat banget. Gila tuh. Bahkan podcaster gitu udah mulai nambah lagi gitu 2020-2021. Jadi menurut gue 2020-2021 tuh dunia internet tuh udah semakin bagus. Bahkan 2021 pemerintah ngeluncurin program Indonesia Makin Cakap Digital. Nah, itu di mana itu ada kayak scholarship, ada training begitu untuk teman-teman semua yang mungkin tertarik di dunia digital, tertarik di dunia konten kreatif, dan ada juga yang tertarik di bidang hal-hal yang berkaitan dengan teknologi informasi begitu. Dan itu semua luar biasa, dan sebenarnya gue pengen nyoba sih
yang dari Kominfo itu ya, terutama di konten kreatif, karena katanya sih gratis, cuman gue agak kesulitan ngaksesnya. Mungkin teman-teman yang tahu silakan langsung aja DM ke sosial media gue, karena di Spotify tidak ada kolom komen, tidak seperti di Noise. Ya kan. Oke, kemudian apa lagi ya? 2020 Ramadan ya. Mungkin dari Ramadan dan Lebaran ya. 2020 Ramadan Lebaran mungkin lebih ke gimana ya, 2020 tuh sensasinya luar biasa berbeda. Luar biasa berbeda. Biasanya kalau di Ramadan 2020 itu kadang-kadang rame orang ngabuburit ya kan, ngabuburit nyari takjil dan yang lain-lainnya. Kadang-kadang ya kalau di jalan-jalan yang suka pasar takjil gitu, itu rame banget, satu ruas jalan tuh rame, isinya semuanya takjil gitu. Tahun 2020 berkurang. Bahkan kumpul-kumpul untuk nyari takjil rame-ramean gitu mulai berkurang. Jadi suasananya memang berbeda banget. 2021 mulai sedikit-sedikit mulai rame lagi gitu. Gue inget banget 2021 kemarin Ramadan. Jadi kan rumah gue depannya lagi tuh kan ada kayak gedung, apa sih namanya, bekas rumah dinas gitu kan. Bukan bekas rumah dinas, bukan bekas rumah dinas sih. Itu kayak tempat rumah dinas kecamatan gitu. Itu lapang, tempatnya lapang banget. Nah, itu tahun 2021 Ramadan kemarin itu dipakai untuk pasar takjil. Dan sukses lumayan. Dan kemudian di 2021 gue merasa bahwa akhirnya suasana Ramadan sedikit demi sedikit kembali terasa gitu. 2020 tidak ada sama sekali, 2021 mulai bangkit lagi. Bersyukur gue. Seneng banget gue akhirnya, walaupun mungkin bertahap gitu. Mulai tumbuh sedikit demi sedikit. Dari Ramadan itu, kemudian secara apalagi ya 2020 tuh. Oh ya, Lebaran 2020 tuh mulai di suasana juga benar-benar berbeda ya. Lebaran kita biasanya pulang kampung ya kan, pulkam, mudik gitu. Kemudian kita mesti di rumah aja, nggak boleh mudik. Walaupun sebenarnya ada orang yang nekat mudik gitu, ada yang punya pemikiran nggak mudik corona tetap ada ya, berarti kita terabas aja lah anjing gitu. ada loh 2020 kemarin banyak, 2021 apalagi yang bandel banyak banget. Kemudian walaupun begitu gue juga nggak pulkam, karena gue pulkam udah dari bulan Maret. Jadi kan gue nggak mungkin pulkam dong, nggak mungkin pulkam lagi. Jadi udah di rumah gitu. Dan benar-benar kerasa ketika tiap kali Lebaran gue tuh punya klub tuh. Gue punya klub laki-laki tuh ada tuh di tempat 6, laki-laki 6, perempuannya 2. Itu kita jadi satu klub. Dan kadang-kadang tiap Lebaran kita tuh sering banget pergi sowan ke bapak ibu guru, biasanya sowan ke bapak ibu guru sama sowan ke rumah teman-teman masing-masing gitu. Nah, terakhir bisa kumpul bareng dan ketemu itu 2019. 2020 berbeda. Akhirnya kita ketemu ya cuman lewat ini aja, video call aja. Bahkan ini salah satu yang gue lakukan ketika gue sama teman-teman gue video call tuh. Kan biasanya video call lewat WhatsApp ya, dan sebenarnya lewat WhatsApp terbatas 8 orang ya kan. Terbatas 8 orang. Kemudian gue dengan inisiatif gue sendiri mencoba platform video call conferencing atau video call gitu. Yang lain pakai WhatsApp, gue nyoba pakai Instagram. Instagram kan ada fitur yang apa sih namanya, video call lebih dari, ya masih 8 juga sih, tapi di saat itu tuh Facebook punya fitur Messenger kalau nggak salah. Nah, di fitur Messenger ini hampir menyerupai teleconferencing, tapi style apa namanya, interface-nya kayak video call. Jadi lu bisa calling ke banyak orang, lebih dari 8 bahkan, tapi dengan gaya-gaya atau dengan nuansa seperti video calling. Gue nyoba kayak gitu dan sebenarnya berhasil, cuman orang-orang kayaknya lebih nyaman WhatsApp deh gitu. Karena
entah ya nyaman pakai WhatsApp karena memang WhatsApp tuh memang udah ada di handphone kita, jadi ya udah pakai itu aja. Walaupun sebenarnya gue gak pernah berhenti mencoba sesuatu hal yang baru gitu ya. Bahkan kayaknya 2021 ya, 2022 gue pengen belajar metaverse ya kayaknya. Gue pengen banget belajar metaverse, sumpah deh gue. Tuh kayaknya tuh menarik banget ngomongin metaverse gitu. Orang-orang ngomongin wah metaverse. Gue merasa tertarik, cuman ini gue akan mempelajarinya sih untuk hal itu. Oke, itu 2020 nggak bisa kumpul, hanya lewat video call. 2021 alhamdulillahnya bisa kumpul, orang teman-teman gue yang satu klub itu bisa kembali ke apa sih namanya, kampung halaman. Dan saat itu COVID di 2021 nggak terlalu, udah mulai apa namanya, udah melandai gitu. Jadi kita kalau mau bepergian pun juga masih bisa. Cuman gini, biasanya kan kalau kita sowan ke rumah guru itu kan dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam itu kita puas-puasin banget. Tapi tahun 2021 kita hanya bisa jadwalin sore sampai malam. Kenapa? Karena kembali lagi bentrok sama jadwal masing-masing, kan ada kuliah ya, dan kuliahnya pun juga kadang-kadang setelah lebaran gitu, kadang-kadang nggak ada jeda libur buat apalah gitu, leyeh-leyeh gitu, nggak ada. Adanya cuman ya udah habis libur lebaran 1 hari 2 hari, habis itu masuk lagi online lagi ya kan. Kemudian ya udah dijadwalinnya cuma sore sampai malam, dan itu pun sore sampai malam cuma dapat berapa sih gitu kan. Karena biasanya 1 hari full itu kita udah ngerencanain ke sini itu banyak banget. Tapi di tahun 2021 ini hanya ke beberapa aja. Yang pertama karena yang pertama teman-teman kadang-kadang juga gak ada yang gak sempet juga. Ada juga yang sibuk sama kuliahnya juga, jadi agak bingung nih. Ada juga yang harus balik lagi ke kosan mereka gitu. Jadi kan agak bingung gitu. Itu berbedanya Ramadan sama Lebaran di tahun 2020 dan juga 2021. Nah, kira-kira di tahun 2022, asik, 2022, apa tantangan yang akan kita hadapi dari segala aspek itu? Kita lihat sama-sama ya. 2022, ngomongin soal perkembangan kasus COVID, kalau yang gue lihat 2020 menurut gue bakal ada masa di mana kasus COVID akan bertambah cukup gila. Akan ada masa itu. Tapi semoga itu tidak terjadi ya. Mengingat tahun 2021 akhir kita dikejutkan dengan Omicron. Lu masih ingat di tahun 2021 akhir ada berita di mana di Wisma Atlet ya kan, di Wisma Atlet salah satu penjaga kebersihan atau gue lupa tuh, itu terkonfirmasi Omicron. Itu untuk pertama kalinya di Wisma Atlet itu di akhir tahun 2021. Coba lu cek aja sekarang, Omicron udah berapa banyak tuh di tahun 2000, bahkan 2022 di hari ke-10 ini. Udah banyak banget bro, udah mulai banyak banget. Nah ini salah satu tugas kita, sama-sama buat tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau misalkan kita ada kesempatan untuk booster, mari kita booster. Ya, lo nggak apa-apa tong memanfaatkan keadaan yang ada begitu kan. Kalau bisa booster, kenapa tidak gitu kan. Tuh kemudian, oh ya ngomongin soal Omicron juga, kemarin kan lu tahu kan ada selebritis yang pergi ke Turki. Anjir, sumpah gue dapat berita itu anjing ah. Ini kayaknya gelombang baru nih kayaknya gitu. Gue langsung kayak bangsat ah. Lukman gak jadi lulus tahun ini gitu. Aduh. Tapi ya kita positive thinking aja dan tetap waspada juga ya. Selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Cuci tangan dengan sabun di air mengalir, pakai masker ya kan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan juga lakuin vaksinasi.
Buat kalian yang belum vaksinasi komplit, segera vaksinasi komplit. Dan kalau kalian punya bagian buat booster, ya silakan booster ya kan. Itu. Terus apalagi ya tantangan selanjutnya itu kalau itu dari COVID ya. Semoga aja Omicron nggak menyebar terlalu cepat gitu. Karena takutnya ya ntar ada PPKM level, kan gini kan PPKM level 3, level 4, ada PPKM level 30 gitu kan, ada PPKM level 50, ada PPKM level 100 gitu kan. Lama-lama PPKM jadi bon cabe, sumpah deh. Jadi bon tabur anjing. Jadi semoga itu tidak terjadi ya. Selanjutnya ngomongin 2022 dunia pendidikan. Buat kalian yang masih, mungkin kalian gak tahu tentang informasi ini bahwa, atau mungkin kalian udah tahu, tapi gue pengen nyampein ke kalian buat yang belum tahu. Jadi Mas Nadi bilang bahwa di kurikulum 2022 penjurusan IPA, IPS dan bahasa itu gak diadain lagi. Bukan gak diadain lagi sih. Bukan gak diadain lagi, tapi udah tidak ada kayak mapel-mapel IPA, IPS yang wajib mesti lu pilih gitu. Wajib mesti lu pilih, lu mesti milih IPA atau IPS. Jadi misalkan gini, kalau lu milih IPA, lu akan mempelajari fisika, kimia, biologi semuanya wajib lu pelajari. Kalau lu milih IPS ada sosiologi, geografi sama ekonomi, lu mesti pelajari semua. Itu di kurikulum 2022 itu nggak ada. Jadi lu bisa milih beberapa beberapa mapel yang sekiranya menurut lu harus bisa lu ambil untuk menunjang bakat menunjang masa depan lu gitu. Misalkan contoh, gue pengennya sih sebenarnya kurikulum yang seperti ini terjadi di masa gue sih. Kalau terjadi di masa gue, yakin gue kalau milih perfilman gue akan milih sosiologi gue pasti akan gue pilih, walaupun itu adalah pelajaran yang paling gue benci. Paling gue gak bisa nangkep di otak gue gitu. Orang bilang gini, makanya gue aneh gitu, lu anak belajar film gak bisa sosiologi gimana sih gitu kan. Ya itu salah satu hal yang agak gimana. Kalau misalkan zaman dulu, kalau misalkan kurikulum 2020 ini terjadi di zaman gue sekolah di tahun 2016-2018 ya, gue yakin gue akan dengan mudah mencari mata pelajaran yang bakal menunjang masa depan gue. Kalau gue seneng sama dunia film dan videografi, mungkin gue akan milih sosiologi. Gue bisa milih sosiologi, gue bisa milih matematika, ya kan? Atau mungkin gue bisa milih kalau ada antropologi, gue akan nyari antropologi sih, karena itu penting banget buat gue. Nah, tapi yang terjadi kan zaman itu kan penjurusan ya kan. Dan gue memang sengaja pilih IPA karena memang basic gue di IPA bukan di IPS gitu. Dan ujung-ujungnya ya kuliah banyak. Jadi gitu ya. Jadi ini dan jujur ya, ketika gue dapet kabar tentang kurikulum 2022 ini, yang dimana IPS, IPA dan bahasa itu gak wajib atau sudah ditiadakan begitu. Gue awal-awal kayak mikir, ini gimana? Ini berarti semua mapel dipelajarin semua dong. Kayak IPA, IPS, bahasa semuanya dipelajarin gitu dong. Itu pas pemahaman pertama kali ya. Pemahaman pertama kali ketika gue dapat berita itu. Tapi setelah gue baca beritanya lengkap, ternyata dihapuskan, tapi jadi diberikan kebebasan buat siswa pilih sekiranya yang lu suka yang mana, yang bisa menunjang masa depan lu gitu. Dan gue sangat pro juga sih dengan hal itu. Dan gue harapan gue adalah semoga aja ini benar-benar bisa membantu dunia pendidikan kita gitu kan. Karena gue yakin dunia pendidikan kita pasti bakal semakin baik gitu. Apalagi ngomongin 2021. Ini yang bakal gue inget sepanjang masa mungkin. Gue inget sepanjang masa, 2021 adalah masa di mana orang berani speak up. Nah,
2021 adalah masa manusia masyarakat Indonesia, SDM Indonesia berani speak up. Kenapa gue bisa bilang berani speak up gini? Ini dimulai dari kasus, mungkin lo masih ingat kasus kekerasan seksual yang terjadi oleh mahasiswa UNRI, ya kan? UNRI mengalami kekerasan seksual, bukan kekerasan seksual sih, pelecehan seksual oleh dosen pembimbingnya sendiri. Gue masih ingat banget, mungkin juga masih ingat. Kemudian setelah itu muncul dan viral, akhirnya Mas Menteri Nadiem mengeluarkan aturan ini, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud nomor 30 tentang pencegahan dan penanganan pencegahan kejadian kekerasan seksual di lingkungan kampus atau di lingkungan perguruan tinggi. Walaupun sebenarnya ada beberapa yang ada beberapa yang mengkritisi hal itu tuh cukup ekstrim gitu, pemikiran mereka cukup ekstrim gitu. Dan ya, walaupun begitu, kalau misalkan disahkan pun juga kalian bakal mau juga gitu. Kalian mau minta revisi pun juga kalau misalkan udah disahkan, udah palu diketok, ya udah. Yang terjadi seperti itu ya kan. Kemudian setelah kasus itu viral, kemudian mulai muncullah kasus-kasus kekerasan seksual yang selama ini gue bisa bilang tertutup, mulai terbuka semuanya. Yang dari UNRI, yang dari UNSRI, kemudian ada yang dari UGM bahkan. Kemudian mungkin lo masih ingat, mungkin lo bukan di ranah speak up sih, tapi lebih ke kasus-kasus yang macam gini, kasus-kasus tentang kekerasan seksual yang seperti ini mulai muncul gitu. Terutama yang mungkin kalian masih ingat karena masih hangat-hangatnya, itu adalah di mana ada puluhan santri dilecehkan oleh pengajarnya, bukan pengajar, apa sih namanya, pengajar ya istilahnya ya, yang namanya Harry. Harry bangsat. Aduh, dilecehkan oleh seorang pengajar yang namanya Harry ini. 2 di antara mereka melahirkan, gila, dan anaknya dieksploitasi. Itu mungkin masih ingat. Nah itu kasus-kasus seperti itu mulai bermunculan, dan itulah salah satu yang gue bisa bilang 2021 adalah masa keemas, bukan masa keemasan, masa mulai bangkitnya hal-hal yang hal-hal yang selama ini kayaknya nggak pernah terlihat, akhirnya terlihat juga. Itu 2021 ya. Kemudian oke, lanjut balik lagi. Kira-kira tantangan 2022 apa lagi? Selanjutnya adalah mengenai dunia entertaining. 2022 entertain akan mulai mulai kembali secara perlahan. Maksudnya kembali secara perlahan gini. Di tahun 2020, mulai 2021 kemarin, itu banyak banget musisi-musisi, banyak banget para seniman musik, karya-karya tertentu itu bikin pameran, bikin show gitu dengan teknologi yang gila luar biasa gitu. Salah satu band yang gue bisa sebut, Noah, bikin konser dengan Unreal Technology ya. Terus kemarin juga akhir tahun tuh konser Surya Nation ya kan, itu juga pakai Unreal Technology juga. Ada juga konser yang pakai virtual reality, itu keren banget. Dan gue lihat 2022 akan semakin beragam gitu bentuk-bentuk atau teknologi-teknologi, inovasi-inovasi akan dilakukan untuk dunia hiburan, industri hiburan begitu. Kemudian apalagi ya, kalau industri TV pastinya tantangan akan semakin besar, apalagi dunia TV kan juga ini kan, industri TV pun juga mengalami digitalisasi penyiaran ya kan. Ngomongin digitalisasi penyiaran, gue udah ngumumin di podcast sebelumnya sebenarnya bahwa di April 2022, 30 April 2022 mulai diberlakukan aturan ini mulai diberlakukan analog switch off secara bertahap gitu.
Makanya dengan dengan kegiatan analisis of ini jadi tantangan besar buat TV sih, buat industri TV, karena persaingannya akan semakin ketat karena yang bersaing nggak cuma TV nasional tapi juga ada TV komunitas, ada TV swasta, ada TV komunitas, ada TV daerah, ada, dan seperti itu. Jadi persaingannya cukup ketat dan itu adalah salah satu tantangan besar bagi dunia pertelevisian. Apalagi dunia hiburan kita tuh kan, ya nonton TV kan semakin dikit nih kan. Karena yang nonton semakin dikit, ini tantangan media juga yang paling besar, yaitu adalah untuk mencoba menggandeng teknologi untuk menyiarkan konten-konten mereka. Jadi nggak selamanya harus terestrial secara offline di TV, media antena atau media frekuensi publik, tapi juga mesti ke media-media yang lain yang sekiranya gue bisa bilang jangkauannya lebih luas. Karena internet kayaknya sudah karena menurut gue internet tuh peminatnya semakin banyak. Orang-orang yang sekarang nonton konten di YouTube, nonton konten di Netflix, nonton konten di iFlix, nonton konten di WeTV dan teman-temannya itu semakin banyak. Jadi menurut gue harusnya TV bisa menggandeng teknologi digital ini sih untuk menyiarkan kontennya. Jadi gitu. Kemudian itu dari dunia industri ya. Kemudian apa lagi ya? Sekiranya itu sih untuk tahun 2022. Semoga semua yang gue omongin ini yang baik semoga terjadi, yang kabar buruk jangan sampai terjadi gitu ya. Harapannya pasti 2022 lebih baik daripada 2021, dan pastinya yang belum tersemogakan di 2021 semoga bisa tersemogakan di tahun 2022. Yeah. Yang mungkin harapan-harapan yang belum terwujud di tahun 2021 bisa terwujud 2022 gitu aja ya. Karena harapan gue banyak di 2021 yang belum tercapai. Gue pengennya sih 2022 bisa tercapai hampir semua. Ya. Semoga ya. Karena buat teman-teman semua yang tahu podcast ini karena channel Lukman Yesenet, gue akan bilang bahwa gue mau ngasih tahu sesuatu bahwa Lukman Yesenet akan bisa dibilang bertransformasi ya, dari sebuah channel YouTube biasa menjadi sebuah media. Kenapa? Karena sebuah media yang besar. Karena gue sadar bahwa Lukman Yesenet ini gak hanya hadir di YouTube, tapi juga hadir di platform lain seperti Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, IG Reels, TikTok, YouTube, dan platform yang lain. Dailymotion juga termasuk. Jadi menurut gue karena ini platformnya gak hanya satu, tapi lebih, jadi gue pikir gue transformasikan aja semuanya menjadi sebuah media yang besar gitu. Dan ini juga kedepannya sih sebenarnya ini ada salah satu yang jadi targetku kedepannya, yaitu ada di mana Lukman Yesenet bisa menggait orang-orang yang punya visi yang luar biasa dalam dunia industri kreatif untuk kita bareng-bareng mengembangkan hal itu. Jadi mereka yang punya kreativitas luar biasa yang nggak punya tempat, Lukman Yesenet membuka tempat untuk mereka yang pengen berkreasi, pengen berinovasi begitu. Seperti visi gua bahwa orang-orang yang punya kreasi harus bisa dikembangkan, harus punya tempat untuk mengembangkannya, dan Lukman Yesenet menjadi wadah bagi mereka. Tapi kita lihat ya kedepannya bagaimana, karena sementara ini Lukman Yesenet walaupun sudah berganti jadi Lukman Yesenet Media, tapi konten-kontennya masih tetap gua juga sih. Kontennya masih tetap purely dari gua. Karena gue masih mencari kira-kira talent yang bakal mengisi konten-kontennya Lukman Yesenet siapa aja. Karena kita masih dalam pencarian gitu ya. Jadi buat teman-teman yang merasa tertarik, calling me, hubungi gue di sosial media apapun, di DM ya. Kalau misalkan kalian tertarik, langsung aja DM ke sosial media gue gitu aja. Thank you banget kalian sudah mendengarkan video podcast untuk episode kali ini. Semoga hari kalian semakin keren, semakin seru. Selalu berpikir positif pastinya, dan tetap kreatif. Stay creative, stay positive thinking. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya, maybe 10 hari selanjutnya, di
video podcast ala Lukman Jasaret. Sampai jumpa.